Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, gue Odi. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman kisah mistis yang real, yang benar-benar pernah gue alamin sendiri. Tepatnya di sekitar tahun 2008 atau 2009. Saat itu gue masih duduk di bangku SMA. Sekitar gue lupa gue kelas 2 atau kelas 3 SMA gitu. Dan yang pasti sih waktu itu lagi liburan cukup panjang. Jadi gue tuh mau menghabiskan waktu liburan gue nginep di rumah tante gue di Jakarta. Kurang lebih gue nginep seminggu lah di sana. Nah, mungkin gue ceritain sedikit background dari rumah ini. Sebenarnya rumahnya nggak gede. Dia tuh dari depan ya gitu ada garasi, terus begitu masuk ada ruang tengah, sama di sampingnya tuh ada kamar utama yang paling besar, terus disekat sedikit sama tembok yang memisahkan bagian depan rumah sama bagian belakang rumah. Yang mana di bagian belakang rumah ini tuh ada kamar belakang, dapur, tempat makan, terus kamar mandi dan gudang. Kamar mandi dan gudang ini udah yang paling belakang lah gitu. Nah, di rumah ini sebenarnya gue udah dari dulu ya udah ngedenger cerita yang cukup aneh gitu, yang dialamin sama either tante gue. Tante gue kan ada 2 ya, cuman memang yang satu nggak tinggal di situ gitu. Itu kan rumah tante gue yang nomor 2. Nah, tapi kan tante gue yang nomor 1 kan sering visit lah gitu kan. Nah, tante gue yang nomor 1 pernah ngeliat bayangan hitam. Terus tante gue yang kedua pernah ngeliat kayak sosok yang menyerupai anaknya yang cowok. Ya, dan sepupu gue juga pernah lihat gitu kayak bayangan-bayangan gitulah. Nah cuman ya waktu itu kan gue nginep juga bukan, maksudnya gue nggak kepikiran ke sana gitu kan. Nah terus rumah ini tuh sebenarnya ditinggali, selain rumahnya kecil, dia tuh ditinggali juga dengan cukup banyak family members gitu. Ada saat itu ditinggali sama almarhum om gue, almarhum kakek gue, terus tante gue, nenek gue, sama kedua sepupu gue, which is anaknya om tante gue gitu kan. Nah, gue hari itu abis ngajak sepupu gue yang perempuan, yang cewek buat jogging. Nah, abis itu tuh gue kayak beres sekitar jam berapa ya, jam siangan lah, jam 11-an gitu kan. Nah, abis dari jogging tuh gue masuk kamar utama yang paling depan, karena di kamar utama itu memang selain paling luas ada AC, terus ada TV juga gitu kan. Dan emang kan kalau di Jakarta kan panas ya, jadi lu gerah-gerah habis jogging kayak gitu, lu masuk ruangan ber-AC kan enak gitu kan. Dan kebetulan gue saat itu tuh lagi demen nonton satu TV series gitu, jadi kayak ya udah gue maraton gitu. Gue maraton TV series itu sampai nggak kerasa ternyata udah malam ya gitu, udah malam sekitar jam 6:30 gitu kalau nggak salah. Nah pas gue lihat jam tuh kan, wah ini udah
udah lewat maghrib nih gitu, gue udah harus mandi lah gitu intinya. Dan yang lain tuh semuanya udah pada beres mandi semua, udah ada di kamar utama semua gitu, udah pada bersih, udah tinggal pada rebahan, udah tinggal ngaso-ngaso gitu kan. Nah, wah tinggal gue doang nih yang belum beres-beres, belum mandi gitu kan. Kan nggak mungkin juga gitu gue nunggu sampai besok pagi dah gitu, mager kan, jorok banget gitu. Nggak deh, gue nggak bisa. Ya udah. Nah, dan memang kalau di rumah ini tuh rumah tante gue, kalau udah sore menjelang malam itu tuh ya kayak lewat jam 6 itu tuh memang semua aktivitasnya tuh udah beres kan, mereka di luaran. Jadi mereka tuh udah beres, udah mandi semua, ngumpulnya di di kamar utama gitu yang paling depan ini. Ya udah dong, gue harus buru-buru mandi. Gue ambil anduk, ambil peralatan mandi, dan gue inget banget gue lihat jam sebelum gue jalan ke kamar mandi, dan jamnya itu menunjukkan sekitar pukul 7 kurang dikit lah gitu. Oke, ya udah, begitu gue buka pintu kamar mandi, bagian rumah yang lain tuh sebenarnya udah agak remang ya gitu kan, soalnya kan udah beres semua aktivitas, jadi udah lumayan ada beberapa lampu yang dimatiin juga gitu. Nah terus ya udahlah gitu kan, cuman kan gue nggak mikirin aneh-aneh, gue cuman mikir kayak ya udah gue harus buru-buru mandi aja gitu, nggak kepikiran juga cerita-cerita horor. Cuman memang ya sempet agak sedikit agak deg-degan nih gitu kan. Cuman ya udahlah, gue nggak berusaha buat mikirin yang aneh-aneh gitu daripada gue nggak mandi. Nah udah nih, gue jalan cuman berapa langkah doang sih ke kamar mandi dari kamar depan itu. Ya cuman memang vibe-nya kan di bagian belakang rumah ini tuh kurang enak gitu. Ya udahlah, cuman gue nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Gue masuk kamar mandi. Nah pintu kamar mandinya ini tuh bagian bawahnya tuh bolong gitu, kebetulan belum dibenerin gitu, dan bolongnya tuh lumayan besar gitu lah. Jadi kayak kalau orang ada yang lagi jalan di depan kamar mandi tuh kelihatan lah kakinya gitu kan. Nah ya udah, gue mandi tuh buka keran, terus pakai gayung jebur gitu kan. Nah gue lagi sabunan nih, tiba-tiba gue ngedenger suara kayak gini. Gue mendengar suara itu ada di telinga kanan gue. Di situ gue yang kayak, wah ini apa nih gitu kan. Cuma gue berusaha buat merasionalisasi, kayak nggak ini bukan apa-apa gitu. Kayak kan gue sebelum gue ke kamar mandi, gue lihat jam tuh, jam 7-an kurang kan. Dan setahu gue kan emang umat muslim tuh, teman-teman yang muslim biasanya kalau jam 6-an suka sholat maghrib, jam 7-an suka sholat lagi kan. Gue nggak tahu nama sholatnya apa, maaf. Cuman ya setahu gue memang kayak gitu kan, suka jam 7 tuh suka sholat lagi gitu. Nah oh ya udah, mungkin karena kenapa suaranya kedengeran kecil, karena kan mungkin di sini masjidnya agak jauh, jadi ya dari toa tuh kedengarannya cuma samar-samar doang nih sampai ke sini gitu kan. Nah ya udah dong, gue lanjut lagi nih sabunan gitu. Tapi si suara ini tuh kedengeran lagi di telinga kanan gue, suaranya pelan banget. Kan gue mulai aneh ya gitu, dan gue udah merasa kayak ini tuh kok gue mulai ragu kalau ini tuh suara orang sholat atau bukan gitu loh. Dan akhirnya gue matiin keran, gue berhenti dulu sabunannya, gue berusaha buat mempertajam pendengaran gue nih gitu kan. Gue berhenti, bener-bener berhenti gerakan gue, kayak berhenti, gue berusaha buat ngedenger biar pendengaran gue bisa lebih tajam gitu kan. Nih kayak ini suara apa sih gitu. Dan teman-teman, itu tuh gue yakin kalau itu bukan suara orang ngaji, tapi lebih ke suara perempuan menangis. Merinding gue, merinding, nggak bohong.
Ya, karena kan nggak ada pelafalannya gitu. Setelah gue dengerin dengan seksama tuh, wah ini kan kalau orang ngaji walaupun memang dari jauh pasti kan kedengeran ya, kayak ada pengucapan kata-kata apa gitu kan, kata-kata Arabnya gitu kan. Kalau ini tuh benar-benar lebih ke kayak tangisan aja gitu, tangisan pelan. Aduh merinding. Dan saat itu tuh yang bikin gue makin deg-degan banget, yang makin bikin gue panik adalah gue inget perkataan katanya kalau suaranya kedengeran pelan berarti dia ada di deket lo. Wah di situ gue udah yang panik banget, gue panik banget. Cuman gue mikir ini nggak mungkin gue keluar dengan kondisi badan penuh sabun, nggak lucu gitu kan, kayak malah mau mandi malah jadi kotor gitu, malah jadi lengket. Jadi kayak wah gila nih, udah panik tapi gue tahu gue harus at least gue gue beresin dulu nih mandi gitu kan. Jadi gue kayak wah ngaco nih, gue buru-buru lah gitu, gue mandi buru-buru. Dan pas gue lagi buru-buru itu kan gue ya mata gue ngelihat ke arah, nggak sengaja ngelihat ke arah bawah kan, ke pintu yang rusak itu bagian bawahnya. Dan gue ngelihat ada bayangan hitam cepet banget lewat ke arah gudang, which is gudang itu di bagian paling pojok kan, di belakangnya kamar mandi gitu. Wah makin panik gue, makin panik. Ngaco sih, ini ngaco banget. Gue buru-buru, akhirnya gue udah nggak tahu, bodo amat. Begitu udah kelihatannya udah cukup bersih gitu kan badan gue langsung kembenin tuh anduk, gue langsung lari ke kamar depan. Nah pas nyampe kamar depan kan mungkin saudara-saudara gue yang kayak lu kenapa di gitu, mungkin muka gue pucet gitu kali ya. Ya gue ceritain gitu apa yang gue alamin gitu. Tante gue, mas pupu gue kayak cuma senyum gitu. Terus nenek gue mungkin karena takut gue nggak mau berkunjung lagi gitu kan, ngejengukin dia, jadi dia tuh yang kayak aku tinggal di sini udah lama juga nggak pernah nemu yang aneh-aneh kayak gitu. Cuman ya jujur sekarang gue umur 28 gitu ya, dan seumur hidup gue nih kejadian yang paling nyata, yang paling aneh, yang nggak bisa gue rasionalisasi itu cuman ini doang gitu. Yang karena gue tuh bukan tipikal orang, gue percaya ada kita tuh di sini, kita hidup di dunia nggak sendiri gitu kan. Tapi gue juga nggak mau yang terlalu menganggap begitu gue ngedenger ini terus kayak oh ini kayaknya apa gitu. Enggak, gue tuh dari dulu memang anaknya cukup pemberani lah gitu, walaupun tidak terlalu sensitif, tapi ya gue nggak terlalu takut juga lah gitu kan sama yang kayak gitu. Gue berusaha yang kayak oh enggak lah, ini mah pasti ada penjelasan yang masuk akal di balik suara atau kita ngelihat apa, mungkin kayak lo halu lagi capek atau gimana gitu kan. Nah gue tuh dari SMA kayak gitu ya. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi gitu, ini memang kejadian yang paling aneh yang pernah gue alamin gitu selama hidup gue gitu. Oke, sekian, terima kasih teman-teman udah dengerin, bye bye.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut.